Coba angkat tangan, siapa yang di sini sekarang masih kerja, mau nuku, mau apa, dan modalnya masih pinjam di bank? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Oke, cukup pertanyaannya. Mau saya jawab yang saklek atau bertele-tele? Pinjam Qurannya. Saya bersumpah atas nama Al-Quran. Siapapun Anda, kalau Anda bisnis, kerja, kalau uangnya, modalnya masih pinjam di bank, demi Allah Anda nggak bisa sukses. Ini jawabannya tidak bertele-tele ini. Siapapun kerja, apapun kerjaannya, mau toko, mau dagang, kalau modalnya masih minjam di bank, Anda nggak akan sukses. Perhatikan, mau berapa tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau 40 tahun. Anda hanya semakin minum air laut. Semakin diminum, semakin kering. Semakin sakit tenggorokanmu. Riba itu bahaya dan modal dari bank itu riba. Bukan riba, mbahnya riba. Nah itu buktinya. Mas, pinjam bank berapa tahun? Udah, ayo diskusi sama saya, pakai mic-nya. Pinjam modal di bank berapa tahun? Kalau diruntut kurang lebih sudah 9 tahun lebih. 9 tahun. Ya. Selama 9 tahun apa? Beli mobil, beli rumah, beli villa? Beli mobil, beli rumah, punya aset tapi akhirnya habis. Nah, perhatikan. Anda kalau modal pakai bank bisa beli mobil, bisa nyekolahkan anak, bisa beli rumah. Itu hanya kamuflase, itu tipuan iblis, tipuan setan. Suatu ketika pasti ada saja jalan rumahmu kejual, mobilmu kejual. Bahkan anakmu bisa jadi fitnah untuk dirimu. Karena kamu biayai pakai uangnya riba itu, sekolahnya. Saya nggak main-main kalau ini, serius saya. Sekali sakit, langsung untuk biaya pengobatannya nggak sembuh-sembuh sampai hartanya ludes, itu pun nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau mau saya jawab yang singkat dan tidak bertele-tele, jangan pernah kerja pakai uangnya bank. Tak kasih solusinya. Ada 3 atau 2 solusinya. Yang pertama, langsung diamputasi. Diamputasi itu bagaimana? Jual semua aset, lebih baik hidup miskin dari nol tapi nggak punya utang ke bank. Jual semua aset, tutupkan semua ribanya, hidup apa adanya dari awal. Yang kedua, dicicil pelan-pelan, rawat jalan. Iya, rawat jalan lah istilahnya ya, sambil diangsur. Tapi rawat jalan ini pun percuma, lebih baik amputasi, Pak. Orang kalau punya modal pinjam di bank, perhatikan ya. Perhatikan, kalau orang kerja modalnya pinjam di bank, pertama, dia akan punya kecenderungan berbohong, berakting, bersandiwara. Pokoknya dia akan bersandiwara dengan apapun kalau orang modalnya dari bank. Yang kedua, orang ini tidak akan sukses dan orang ini selalu menyalahkan orang lain. Ciri-cirinya itu kalau modal di bank itu. Nanti tokonya sepi, siapa ya nyantet tokoku ya? Nanti kalau sakit, siapa ya nyantet aku ya? Kok bau menyan? Kok bau tikus? Kok bau kembang? Selalu mencari orang lain untuk disalahkan. Padahal sumbernya ada di dia sendiri. Berat loh Pak penyakit riba itu. Dosanya seperti menzinai ibu kandungmu sendiri. Ngeri, tapi sudah lunas. Alhamdulillah. Coba yang kerja, yang masih pinjam uang di bank, mohon maaf ya, nggak usah tersinggung ya. Pak, coba nanti tak kasih nomor handphone saya. Ada jutaan orang yang sudah hijrah dari modal bank. Sekarang semuanya sehat-sehat, sukses-sukses, makmur-makmur. Ini salah satunya. Satu contoh. Saya punya ribuan orang, kenalan. Awalnya modal di bank, sekarang ditinggalkan semua ribanya, hijrah dari riba, sekarang usahanya tambah berkah. Ini bahkan Cak Roto ini mantan riba ini. Sini Cak Roto, sini Cak Roto. Ya udah ngantuk aja sama itu.
Iya, sama dulu mantan riba. Ceritakan singkat, jangan lama-lama. Berapa ribanya, dari tahun berapa, hasilnya apa? Ya, dari tahun 2008 sampai 2012, 2,7 miliar. Ya, kaya, pura-pura kaya karena riba. 28 ke 2008 sampai 2012 saja. berapa tahun itu? 4. 4 tahun ya. Punya utang ke bank berapa? 2,7. 2,7 miliar. Dipakai modal apa? Modal usaha. Nah, sekarang ceritakan pengalamannya. Jadi apa, dapat apa? Ya, dari awal utangnya cuma 50 juta. Terus usaha naik-naik terus. 50, 100, 200, usaha makin meroket gitu. Omset saya penghasilan 30 sampai 60 juta bersih per bulan. Itu saya punya mobil 7, tanah di mana-mana, rumah lumayan bagus gitu. Cuman di tahun 2011 mulai Allah hancurkan pelan-pelan. Sampai titik nadir saya dihutang 2,7 miliar, saya tidak bisa bayar. Nah itu sampai stuck, nggak bisa. Akhirnya saya tersadar ternyata memang modal dengan riba pasti Allah akan hancurkan. Karena dalilnya jelas. Orang yang memakan riba itu sama saja dengan melakukan perlawanan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak mungkin kita menang. Pasti kalah, pasti hancur, pasti habis. Alhamdulillah saya bertobat. Alhamdulillah ya sekarang sudah mulai kembali lagi walaupun pelan-pelan seperti itu. Melunasi 2 miliar itu gimana? Ya 2,7 miliar itu akhirnya ikhtiar pelan-pelan semuanya ditinggalkan, sudah tidak riba lagi, aset-aset akhirnya kelelang, kejual semuanya. Tapi dalam waktu 4 tahun Allah kembalikan dengan pelan-pelan. Akhirnya kembali lagi semuanya. Seperti itu. Dan sekarang sehat, seger, pikiran enteng, nggak punya utang. Santai, rileks. Cukup. Cukup. Ya, Bu, Bapak, jangan tersinggung ya. Saya sayang sama Anda, saya sayang sama istri Anda, saya sayang sama anak Anda. Kalau Anda masih bertahan dengan utang di bank untuk modal itu, hanya nunggu waktu daripada hancur besok, mending hancur sekarang. Selesaikan sekarang. Mobil 7, rumah miliaran, terus itu hanya tipuan, nanti akan tiba semuanya hancur, cur-cur, nggak ada bekasnya. Belum dosanya. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang sini tidak lagi pinjam hutang riba untuk modal usahanya. Dimakan istrinya, dimakan anaknya, untuk biaya kuliah anaknya, ya Allah. Nanti kalau ada apa-apa sibuk nyalahkan orang lain. Buntu pikirannya, buntu ilmunya. Takbir. Pak Kapolsek punya utang di bank juga. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Kapolsek.